Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Good afternoon. How are you today? Fine ya. Pada video kali ini kita masih bisa berjumpa dalam kondisi yang sehat walafiat. Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Nahma 22. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan berbagi inspirasi ya terkait dengan dunia pendidikan. Teman-teman semuanya, di sini kita berbincang santai saja karena terkait dengan beberapa fenomena yang terjadi di kalangan remaja kali ini itu adalah kekuatan terbesar dari aspek kehidupan ya. Kita menyadari semuanya teman-teman bahwasannya hari ini adalah dunia yang penuh dengan kemudahan, kecanggihan, dan berbagai macam dukungan sistem yang ada di teknologi yang sudah kita miliki secara masif. Sehingga perlu kita cermati bersama bahwa peran dunia pendidikan tidak akan pernah tergantikan oleh OpenAI atau kecerdasan buatan. Ya, memang kita menyadari bahwa pengetahuan yang kita perlukan bisa kita akses melalui smartphone kapan saja, dimanapun, kapanpun, everywhere, every time, and everybody ya, siapapun itu bisa ya. Yang penting kita punya sinyal atau punya kuota yang tidak ada limitnya. Tetapi dari beberapa permasalahan yang terjadi, ketika teman-teman sudah menyadari bahwa akan ada suatu pergeseran paradigma dari aspek dunia pendidikan, khususnya Islamic education, ini akan menjadikan fondasi dari mana pendidikan karakter mulai dibangun. Selama ini pendidikan mengajari siswa atau individu untuk mampu berpikir secara sistematis dan terstruktur ya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak di antara kita yang memang belum mampu untuk mengimplementasikannya. Maka dari itu kita mulai belajar bagaimana kita menyusun pola pemikiran secara sistematis, prosedural, dan terencana. Ini yang membedakan antara aspek pendidikan yang bersifatnya terstruktur dan non terstruktur ya. Kalau kita mengetahui secara keseluruhan, pendidikan ini memiliki definisi yang sangat penting ya. Karena dengan adanya pendidikan, manusia mampu dimanusiakan. Pendidikan memiliki suatu peran yang utama, di mana hal ini bisa menjadikan norma sosial, norma adat, norma budaya, bahkan etika-etika yang harus diimplementasikan itu sudah terangkum secara rapi. Maka istilah dari education itu sendiri adalah suatu usaha sadar dan terencana, di mana seseorang yang menyadari bahwa dirinya adalah manusia, dirinya adalah individu yang punya dinamika kehidupan yang silih berganti, yang memiliki dua aspek, yaitu aspek positif dan negatif, ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari hal inilah kita memaknai bahwa suatu kehidupan itu memiliki unsur yang paling penting, yaitu pembelajaran. Konteks pembelajaran yang selama ini kita pelajari, baik di bangku sekolah maupun yang bersifatnya formal dan non formal, informal, itu semua tidak pernah terlepas dengan adanya pembelajaran. So, long life education ini adalah salah satu visi yang harus kita kembangkan ke depannya, di mana kehidupan yang semestinya adalah pembelajaran, dan pendidikan itu tidak berlandaskan pada teori secara akademik saja. Kan tetapi nilai-nilai empirisme yang harus kita cermati dan kita analisa bersama untuk meningkatkan aspek-aspek kepribadian. Dari sinilah akan ada suatu pembahasan yang lebih konkret terkait dengan pendidikan karakter. Apakah pengaruh dari pendidikan karakter di saat ini ya, di era digitalisasi, mampukah pendidikan yang sekian banyak informasi yang diakses oleh setiap siswa, individu, bahkan siapapun ya yang bisa mengakses gadget,
itu bisa meningkatkan nilai karakteristik atau bahkan menyebabkan degradasi moral. Dari kedua unsur tersebut akan ada suatu dinamika dan fenomena yang berbeda. Kalau kita meyakini, menyadari, dan mampu mengolah, mampu memilah dan memilih, selektif dalam mengatur gadget, waktu, dan bagaimana yang harus kita lakukan semestinya, kita akan memiliki dampak positif. Tetapi ketika kita sebaliknya, misalkan kecanduan game online atau Mobile Legends yang memang memakan waktu yang cukup banyak, menghilangkan kewajiban kita, menggugurkan segala kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang bersifatnya produktif, dan bahkan kita melupakan hal-hal yang memang kewajiban kita harus dilakukan. Ini aspek dari self control kita kurang baik ya, pengendalian diri. Manakala ketika individu itu mampu memaknai, mengimplementasikan, dan mereduksi sesuatu hal yang semestinya tidak perlu dilakukan atau dikurangi, ini tidak akan ada permasalahan dari aspek perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan. Sekarang kita akan mengkaitkan antara pendidikan karakter dengan pendidikan bimbingan konseling ya. Oke, karakter ini adalah salah satu yang ada dalam diri setiap individu, dan ini yang membedakan antara identitas satu individu dengan individu lain. Ada keunikan. Manusia itu berbeda dari karakteristiknya. Ada yang bersifatnya dominan positif, ada yang negatif, ada yang lebih baik atau lebih menarik, ataupun ada yang tidak menyenangkan ya. Ini semua adalah proses pembelajaran dan perbaikan ya. Artinya semua hal ini, tindakan, tingkah laku, karakteristik dapat dilakukan, dapat diimplementasikan, dapat dirasakan, dan bahkan bisa dilakukan adanya evaluasi bersama ya. Kalau dalam istilah bimbingan konseling, kita akan melakukan suatu evaluasi yang bersifat evaluasi proses dan evaluasi hasil. Oke ya, konteks pendidikan karakter yang sudah dibangun selama ini pada aspek pendidikan formal seperti halnya sudah ditanamkan di usia golden age, kemudian dilanjut di usia senior high school sampai junior high school, senior high school sampai ke jenjang perguruan tinggi. Ini salah satunya adalah untuk meningkatkan moralitas yang semestinya itu harus direalisasikan. Oke ya, sorry. Untuk teman-teman semuanya, itu adalah beberapa aspek kehadiran dunia pendidikan di tengah kecanggihan teknologi. Pendidikan karakter merupakan salah satu salah satu fokus yang memang harus tetap dikembangkan dan diselaraskan. Karena paradigma demikian, kehadiran teknologi terhadap peran karakteristik peserta didik ini sangat penting. Jadi tidak ada sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Kembali kepada self control. Setiap individu punya nilai ketahanan diri yang berbeda-beda. Ketika individu itu memiliki eksistensi diri yang bagus dan memiliki manajemen waktu yang bagus, prioritas, dan sadar akan kebutuhan dalam hidupnya dan tujuannya itu ya. Tujuan hidup itu sangat penting. Sehingga kalau teman-teman meyakini bahwa layanan konseling itu keterkaitannya dengan dunia pendidikan, karena dalam aspek bimbingan konseling itu tidak akan ada selesainya atau berhentinya. Jadi konsep dasarnya ketika teman-teman memiliki satu permasalahan, maka nanti bisa dilakukan layanan konseling. Kemudian ketika selesai konseling itu berakhir pada titik nol atau netral, maka teman-teman bisa melakukan bimbingan yang disebut sebagai aspek layanan
bimbingan yang bersifatnya preventif pencegahan. Kalau konseling lebih kepada kuratif, kalau bimbingan lebih kepada preventif. Itu perbedaannya. Dan keduanya itu satu ruang lingkup yang sama dan saling beriringan. Dan kita tidak bisa memisahkan antara bimbingan dan konseling, meskipun keduanya memiliki arti definisi yang berbeda. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan layanan dari seorang ahli, senior, guru, kepala sekolah, orang tua, kemudian orang yang lebih dewasa kepada seseorang individu yang perlu diberikan bimbingan atau diberikan arahan. Itu siapapun boleh. Tetapi kalau konseling itu adalah proses pemberian bantuan layanan yang bersifatnya kuratif, pengentasan terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Yang memberikan layanan tersebut hanyalah seorang ahli profesi atau konselor, guru BK, psikiater, konselor, guru BK, psikiater, psikolog ya. Dan selain ahli profesi itu tidak dikatakan sebagai konseling atau konseling klinis ya. Kemudian konseling adiksi juga ya, yang beberapa bagian-bagian yang memang sudah dipetakan sesuai dengan standar kompetensinya. Kita meyakini bahwa kompetensi akademik di Indonesia ini masih diprioritaskan dan masih diharapkan untuk layanan BK sendiri ini adalah yang berhak memberikan layanan itu adalah yang ahli dari dalam profesinya, karena akan membedakan hasil atau resultnya di mana seorang guru BK, konselor, psikiater, psikolog yang memberikan layanan konseling kepada klien akan mendapatkan nilai yang berbeda dari proses layanan konseling dibandingkan ada keterpaksaan karena kondisi tidak ada ahli profesi dalam menangani layanan konseling maka diadakan. Ini juga akan membedakan bagaimana tahapannya, proses konseling, hasilnya, teknik, model, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan oleh kita semua sebagai pendidik di Indonesia, khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, kita sudah sadar ya bahwasanya kita adalah manusia yang punya dinamika kehidupan dan punya perubahan yang terus berganti, dan kita akan dipengaruhi oleh kondisi alam sadar dan alam bawah sadar ya. Kondisi alam sadar dan kondisi alam bawah sadar ini bisa dipahami dari teorinya Sigmund Freud, di mana Freud itu membagi kondisi alam manusia menjadi dua bagian dasar. Yang pertama ada conscious mind dan subconscious mind. Dan pengaruh subconscious mind ini sangat dominan sekali bagi teman-teman yang memang sedang punya mimpi yang besar. Kita mulai membangun paradigma positif dan kita mengambil suatu magnetiknya untuk bisa didukung oleh kondisi alam bawah sadar. Oke, next video kita lanjutkan untuk kaitannya dengan memori alam bawah sadar ya, teorinya Sigmund Freud. I hope be enough. Thank you for your attention. I'm sorry if we have mistake. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.